warahmatullahi wabarakatuh. Halo Biomers, bertemu lagi dengan saya Fajar Arianto, salah satu reporter dari LPM Bioma HMJ Biologi FMIPA UNM. Nah, pada sesi video kali ini saya akan berbagi sedikit informasi mengenai bagaimana sih tanggapan mahasiswa tentang launching atau luncurnya laman pembelajaran SyamOke. Nah, LMS SyamOke sendiri adalah laman pembelajaran yang dirilis oleh Universitas Negeri Makassar untuk menjawab permasalahan pembelajaran di masa pandemi COVID 2019 tahun kemarin. Nah, LMS SyamOke ini berisi beragam materi menarik dan juga aktivitas-aktivitas pembelajaran yang secara terstruktur. Nah, oleh karena itu, kami dari LPM Bioma HMJ Biologi FMIPA UNM mengadakan riset atau survei mengenai kepuasan penggunaan LMS SyamOke ini di masa pandemi. Oleh karena itu, mari kita cek hasil risetnya. Adapun hasil riset mengenai kepuasan penggunaan LMS SyamOke di dalam dunia pembelajaran di masa pandemi ini, kami menemukan 187 responden atau 187 penanggap. Nah, adapun persentasenya sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada 36,9% responden berasal dari angkatan 2019 dan ada 35,3% penanggap dari angkatan 2018 dan ada 23% penanggap dari angkatan 2020 dan sisanya adalah penanggap atau responden dari angkatan 2017. Nah, untuk hasil riset yang kedua adalah apakah LMS SyamOke ini berjalan dengan lancar atau servernya berjalan dengan lancar. Nah, dari 187 responden, ada 54,5% responden yang setuju, ada 43,9% responden yang kurang setuju, dan sisanya adalah responden yang sangat setuju. Nah, hasil riset yang ketiga adalah apakah LMS SyamOke ini dapat diakses dengan mudah. Dari 187 responden, ada 61,5% responden yang setuju, ada 34,8% responden yang kurang setuju, dan sisanya adalah responden yang sangat setuju. Hasil riset yang keempat adalah apakah SyamOke ini menyiapkan seluruh kebutuhan pembelajaran. Nah, dari 187 responden, ada 73,3% responden yang setuju, ada 19,3% responden yang kurang setuju, dan ada 7,5% responden yang sangat setuju. Nah, hasil riset yang kelima adalah apakah LMS SyamOke ini dapat menjadi alternatif pembelajaran daring. Nah, dari 187 responden, ada 68,4% responden yang setuju, ada 18,7% responden yang kurang setuju, dan ada 12,8% responden yang sangat setuju. Hasil riset yang terakhir adalah apakah SyamOke ini dapat meringankan perkuliahan secara daring. Dari 187 responden, ada 62% responden yang setuju, ada 28,3% responden yang kurang setuju, dan ada 9,6% responden yang sangat setuju. Nah, pada sesi kali ini juga kami dari LPM Bioma Himabio FMIPA UNM mengadakan wawancara secara eksklusif dari salah satu perwakilan mahasiswa dari jurusan biologi. Nah, kita sudah tersambung dengan Pak Residiap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahri Zidiab, mahasiswa jurusan biologi FMIPA UNM, program studi pendidikan biologi kelas 5. Bagaimana nih saudara Eji kegiatannya selama pandemi COVID 2019? Baik, untuk kegiatan yang saya lakukan selama pandemi ini tentunya perkuliahan itu sudah wajib. Kemudian hal-hal yang positif lainnya seperti mengikuti seminar nasional, webinar, ataupun menulis karangan-karangan seperti itu. Seperti halnya mungkin teman-teman yang lain, mahasiswa-mahasiswa seperti itu. Untuk pertanyaan yang pertama nih, bagaimana sih pendapat saudara Fahrisi tentang SyamOke? Pandangan pertama mendengar dan mengenal SyamOke itu tentunya saya lihat SyamOke itu memiliki branding yang unik yang hanya dimiliki oleh UNM tentunya. Kemudian first impression melihat platform itu tampilannya cukup bagus dari sisi fisiknya seperti itu. Yang kedua ini, bagaimana sih menurut saudari Fahrisi kalau dilihat dari kualitasnya sekarang, apakah ada alternatif yang lebih baik daripada aplikasi atau laman SyamOke ini? Untuk alternatif saya mungkin hanya bisa menyarankan yang pernah saya gunakan yang bagus. Menurut saya itu ada sebelum SyamOke ada mipalan khusus untuk fakultas MIPA. Nah, sementara untuk secara manual mungkin juga kita bisa gunakan seperti Google Form dan aplikasi-aplikasi lain. Yang ketiga, apakah ada yang perlu ditingkatkan dari LMS atau laman SyamOke ini? Untuk peningkatan developing serta pemutakhiran mungkin itu seperti margin error yang dapat merugikan mahasiswa karena
ada banyak kasus dari kawan-kawan mahasiswa yang seperti semisal aplikasi absensinya itu belum diakses oleh mahasiswa, sudah terbaca, diapakan, dihadirkan secara otomatis oleh sistem padahal tidak ada yang mengaksesnya, seperti itu. Kalau saran saya ya cukup seperti itu sih. Terakhir, kalau dari sudut pandang Fahresi sendiri, seperti apa baiknya strategi untuk bisa memanfaatkan Syam Oke ini dan bagaimana mahasiswa mensiasati kendala-kendala yang sering dilaporkan? Tips mungkin ini seperti tips ya bagi saya ketika kendala terjadi, tentunya kita melaporkan bukti bahwa ada kendala pada platform ini sebenarnya di grup WhatsApp misalnya, kemudian ke dosen pengampu yang bersangkutan di mata kuliah tersebut. Kemudian apabila kurang cepat atau kurang responsif, itu kita lebih baik memberikan bukti bahwa kita hadir pada jam tersebut, mengikuti perkuliahan pada jam tersebut, seperti melakukan pemotretan via layar atau screenshot seperti itu sebagai bukti bahwa kita hadir dan mengumpulkan tugas seperti itu. Nah, mungkin seperti itu penjelasan dari saudari Fahresi. Nah, itulah tadi wawancara kita secara eksklusif dari salah satu perwakilan dari mahasiswa jurusan. Nah, itulah tadi salah satu tanggapan dari mahasiswa mengenai penggunaan elemen Syam Oke ini. Nah, dari hasil survei atau riset yang telah kami lakukan, sangat beragam respon dari mahasiswa. Mulai dari yang setuju dan ada pula yang kurang setuju. Tentunya kami dari pihak mahasiswa berharap agar terus dilakukan perbaikan dan juga pembaruan agar proses pembelajaran atau proses perkuliahan berjalan dengan secara maksimal. Oleh karena itu, saya Fajar Arianto, salah satu reporter dari LPM Bioma, HMJ Biologi FMIPA UNM, pamit undur diri dan salam persma.